Oke, halo semuanya. Welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita akan bahas sedikit tentang bursa di bulan Januari kali ya. Dan karena ini udah tahun 2022, jadi ini juga video pertama di tahun ini. So, saya akan buka dulu dengan mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Bang, ya semua juga ngerayain sih. Maksud saya, selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga tahun baru equity-nya tembus level baru. Saya nggak mau ngomong IHSG tembus level baru lah, terlalu jual mimpi. Kita bicara kenyataan aja. Atau tahun lalu marketnya bukannya bagus-bagus banget, cuman ya mungkin yang bisa ngikutin saham-saham yang di luar index mover akan merasakan yang berbeda. Tapi yang bertaruh di saham-saham yang penggerak indeks karena menggunakan sejarah pergerakan IHSG mungkin agak kecewa. Tapi nggak usah khawatir karena bulan Januari ini mulai ada hasilnya semua. Misalnya kayak saham BBCA, BBRI itu baru mulai naik semua di bulan Januari ini. Nah, konon katanya ini ada Januari efek di tahun ini. Dan setiap tahunnya katanya ada. Soal teorinya sendiri, saya selalu sarankan untuk Anda cari aja di Google atau di vlogger-vlogger lain pasti ada yang bahas lah. Kalau nggak Desember, window dressing di bulan-bulan yang lainnya, biasanya Januari efek itu momen-momen konten saham terbanyak dan memang ya biasanya orang akan nyari gitu kan pengertiannya apa sih kalau syukur-syukur dapat sahamnya pilihannya apa sih, dan saya mungkin akan lebih fokus pada saham-saham pilihannya. Dan seperti biasanya saya disclaimer duluan bahwa karena ini adalah sifatnya video, saya nggak bisa update terlalu rutin, nanti akan dibuang selanjutannya ke link di bawah untuk langsung ke websitenya WH Project aja kalau misalnya ada update lebih lanjut. Karena gimana juga kalau di videoin semua saya harus ngomong dulu, upload dulu, kalau perlu edit sebelum upload juga bisa. Dan itu makan waktu banget untuk timing yang mungkin juga nggak terlalu tepat gitu kan. Jadi daripada saya kayak orang kejar setoran, saya cuma ngomong pas ada event-event yang penting aja. Dan kalau ada yang perlu diperhatikan baru kita jadiin vlog, sisanya mah taruh dalam tulisan aja kali, nggak usah terlalu memakan waktu gitu kan. Ini aja kurang lebih udah 2 menit. Jadi kalau tentang pengertian Januari efek, saya pastikan saya juga nggak bisa jelasin banyak-banyak. Kecuali satu hal, yaitu keyakinan orang bahwa market akan naik sehingga Anda yang mau trading lebih gampang karena orang lain pun percaya market akan naik, optimisme beli akan meningkat. So basically Januari efek adalah momentum manfaatnya orang lain. Menurut saya begitu ya. Karena kita selalu bicara tentang timing dan respon pasar. Jadi ketika timingnya udah datang, respon pasarnya ada, kita yang bisa manfaatin itu basically cuman ngikutin pergerakan orang lain yang ujung-ujungnya menguntungkan buat kita. Karena di market tujuannya ya cuman nyari duit ya kan, bukan nyari musuh, nyari nama, nyari klien. Emang lu bisa tahu klien lu di running trade siapa gitu kan. Jadi ya saya kira itu aja untuk pengertian Januari efeknya. Sisanya Anda boleh cari tahu sendiri di luar. Nggak terlalu penting sih buat saya pengertiannya, karena pada akhirnya satu, pengertian dari setiap event market biasanya disambungkan dengan indeks pergerakan bursanya sendiri ya, indeks bursanya. Jadi kalau saya bahas Januari efek, biasanya orang akan ngomonginnya sejarahnya di IHSG. Ya, kayak di S&P 500 juga dibahas Januari efek, juga ada kayak begitu. Terus itu sifatnya jadinya kayak random, yang mana Anda juga akan bingung, oke ini Januari efek, tapi pada akhirnya kembali lagi pertanyaannya, gue mesti beli apaan kalau memang ada event-event kayak begitu. Nah oleh karena itu, supaya nggak terlalu panjang, kita mulai aja langsung ke saham-saham pilihannya, dan termasuk saya akan coba mengupdate sedikit IHSG buat Anda semua yang lebih sering ngikutin ulasan di YouTube. Oke, ini kita ada di aplikasi TradingView seperti biasanya, dan mungkin sebagian dari kalian udah tahu gambar-gambar garis-garis ini yang biru-biru, karena sebelumnya sempat dipakai untuk menggambarkan Outlook 2022 ya, bagaimana kondisi IHSG selama setahun. Sempat ada yang bilang itu garisnya hampir satu layar, kalau saya kotakin satu layar saya, apakah itu berarti mereka jadi sideways? Ya terserah aja sih, saya nggak pernah pusing. Kalau orang udah niat menghina itu biasanya yang benar pun jadi salah gitu kan. Padahal yang ngerti maksud saya juga tahu kenapa digambar begini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, IHSG kita sebenarnya pada akhirnya ya luckily seperti yang saya pernah bilang, nggak ada head and shoulder yang dibahas-bahas oleh orang banyak. Ini gagal. Tapi apakah udah jadi rally? Akan. Saya cuma bisa bilang akan, tapi belum confirm karena ya ini areanya kan masih belum berubah. Yang dari ya garis yang sini 6485 atau 6480 ya, yang benar sih sebenarnya 6480. Sama level all time high-nya IHSG di 6754 ya. Ini dia di tanggal 22 November.
6754. Jadi IHSG-nya akan bergerak di area ini dulu untuk sementara. Januari Efek bisakah mengangkat? Kalaupun bisa, saya yakin tembus sih. Cuman maksudnya apakah tembusnya sampai 6.800? Kayaknya agak-agak susah. Atau malah sekitaran sini doang terus turun lagi. Berarti sideways-nya belum selesai. Itu juga bisa. Jadi kalau daripada saya sebutin segala kemungkinan, ujung-ujungnya kayak orang main tebak-tebak bola manggis doang, mendingan saya langsung aja ya, beberapa hal yang paling mungkin terjadi skenario IHSG-nya adalah satu, tetap sideways di area 6480 sampai dengan 6754, atau kedua, tembus di 6754 tapi nggak besar upside-nya, kurang lebih masih di bawah 6800. Ini perkiraan untuk bulan Januari. Alasannya kenapa? Karena market kita masih sepi dari sisi nilai transaksi. Berarti masih sedikit dari kita, dari Anda juga, termasuk saya yang rela keluar duit buat beli saham di harga tinggi. Ya kalau nggak ada yang bisa kayak begitu, nggak naik lah harga sahamnya. Atau mungkin masih punya posisi di harga bawah yang ya udahlah gue masih profit cuek aja. Atau sebaliknya ada yang masih nyangkut di atas dan gue mau beli apaan, nggak ada uang gitu kan. Jadi intinya untuk IHSG-nya masih begini posisinya. Nah, bicara Januari Efek dan IHSG, sebenarnya saya kembali mengatakan saya nggak peduli sih sama IHSG mau jadi apa. Cuman kalau langsung ke fokus di sahamnya aja mungkin akan lebih bagus. Saya masih menjauhkan BBCA dari sejak saya bahas tentang apa sih window dressing akhir tahun ya, kalau nggak salah saya lupa judulnya. Karena tembus sudah sideways dia. Sebelumnya di 7250 sampai dengan 7400 itu jatuhnya sekitaran. Oh, saya salah deh. 7250 sampai dengan 7500. Ini resistennya lebih baik di sini ya. Kalau kita dari crosshair lebih banyak 7500. Udah tembus, sudah selesai dengan sideways, volumenya juga cakep banget. So, ini sudah mulai uptrend. Saya kira ini juga yang jadi faktor penggerak IHSG nantinya. Dan untuk Anda yang sempat beli bulan Desember bisa mulai cari-cari targetnya karena mungkin aja sekitar 8.000 udah bisa jualan lagi. Ini saham pertama yang saya pilih untuk bulan Januari. Dan saya nggak akan pakai kata embel-embel Januari Efek terhadap Anda supaya ekspektasi jangan kelewat tinggi, nanti tahu-tahu salah gitu kan. Salah pun karena kalau ekspektasi kelewat tinggi, salah kecil pun rasanya kecewa banget. Jadi ini bukan tentang Januari Efek, tapi karena kita akan trading tetap di bulan Januari. TBCA emang bisa buat trading Pak? Siapa bilang nggak bisa? Apalagi udah stock split, kalau masih 30 ribuan ya mungkin bilang BBCA trading kayak konyol banget ya. Ini BBRI saya nggak jadi stock pick, cuma ngecek doang. Yang kedua saya pilih Charon Pokpen. Cepin. Alasannya apa? Karena di sini sudah tembus resisten juga, yaitu pada 6100. Jadi dengan berakhirnya pembentukan demand zone, dia sudah mengkonfirmasi penguatan. Sebenarnya kalau mau paksain J pattern bisa juga sih. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Inverted head and shoulder, tapi nggak usah lah. Cukup bilang demand zone aja di atas 6100 udah terkelar. Dan lagi-lagi, volumenya kencang berarti udah lebih banyak sih yang beli saham ini. So, menurut saya ini juga layak direkomendasikan. Tapi kalau turun di bawah sini, 6.000 berapa nih loh? Oh, 5950, mungkin saya sarankan untuk stop loss. Kenapa? Kemungkinan sideways lagi dan itu akan makan waktu lama. Kalau misalnya lanjut naik, estimasi target pada 6750. Agak jauh di atas. Lalu pilihan ketiga saya memilih JRPT dengan pattern yang awalnya kayak double bottom tapi sekarang sudah kayak jadi panci ya. Soalnya handle-nya udah confirm juga, intinya udah tembus di atas 495, 496. Di sini kalau TradingView bilang 495 ya kita pakai fraksi 496. So ini udah mengkonfirmasi penguatan. Cuman kalau untuk saham satu ini saya harus notes duluan di awal, ini bakal lelet banget buat kalian yang nggak suka dengan saham yang kayak begini. Ya iyalah, untuk tembus dari 496 aja butuh waktu berapa bulan ini? 3 bulan lewat malah. Jadi biarpun masuk dalam list saya dan mungkin saya akan beli, tapi saya nggak bilang ini. Maksudnya kalau saya tanya seberapa besar ingin merekomendasikan buy, paling kalau dari 1 sampai 10 cuma 4 gitu loh. Karena faktor timingnya akan atau time frame-nya akan lama sekali saham satu ini. Dan upside-nya paling cuma sekitar 620, gak jauh-jauh amat dari harga sekarang. 100 poin dari 520 untuk percentage lumayan, tapi ya kembali lagi, time frame-nya panjang. Jadi ini adalah pilihan yang ketiga. Pilihan keempat, saya tertarik sama saham IPO yaitu DRMA. Dharma Polymetal, ini saham baru ya. Kenapa? Ya itu menariknya
Dari IPO dia nggak jatuh dalam. Ya mungkin buat yang megang pas ini berasa kali ya sempat turun, apalagi kalau yang waktu itu belinya di 550, tapi kan udah kebayar semua nih 710. Kecuali buat mereka yang beli di 730 kemarin itu saya nggak tahu gimana feel-nya hari ini. Tapi intinya DRMA ini recommended kalau menurut saya. Jika kita memperhitungkan potensi beli bawah yang selalu dikasih saham ini. Taunya dari mana? Ini candle-nya selalu buntutnya di atas. 1, 2, 3, 4, 5. Buntut di atas selalu ada. Berarti ini net sell, bukan net sell, selling pressure-nya itu sebenarnya tetap ada. Which is ini cocok untuk scalping di saat bersamaan. Mau swing juga bisa. Ya, jadi kalau untuk support menurut saya harusnya sekitar 645 asal mampu bertahan di atas level ini masih bagus. Ada volume tinggi juga, di bawah 645 baru lepas deh. Nah kalau target udah sebebasnya aja, IPO kan gak ada resisten. Sampai dia bikin resisten baru, barulah di take profit. Berikutnya, tapi saya lupa ini udah yang keberapa, itu adalah ICBP. Karena posisi yang baru saja atau setidaknya sedang menguji resisten, ini terakhir perdagangan 7 Januari hari Jumat kemarin. Jadi ini lagi nguji resisten persis di closingnya di 8875. Ya, kalau mampu breakout ini berarti mengakhiri pattern apa ya? Falling wedge sih sebenarnya. Cuman kayaknya kalau ambil buntutnya kayak candle ini kayaknya agak beda patternnya. Bisa jadi triangle, bisa jadi falling wedge juga. Tapi saya lebih fokus ke falling wedge karena kejadian yang tanggal 30 November ini agak aneh aja sih menurut saya. Jadi setelah dia mampu breakout dari 8875, kita tinggal ambil titik pantul di atas-atasnya untuk jadi target. Pilihannya ini targetnya pertama 9.200 pastinya, ngikutin titik atasnya highest-nya. Lalu kedua 9425. Kalau ngikut pattern ya gitu aja. Kalau main pattern setelah konfirmasi, nah kita tinggal ikutin titik pantulnya aja. Kalau misalnya harus dilepas di stop loss di level berapa, saya akan pilih level harga 8525 sebagai titik stop loss jika saham ini ternyata gagal pattern falling wedge-nya pada minggu depan nanti. Oke, kira segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau bisa diupdate lagi di minggu depan, kita update lagi. Yang jelas ini video dibuat tanggal 8 Januari, makanya tadi semua data perdagangannya itu sampai pada tanggal 7. Ya, sorry Jumat. Saya nggak akan bikin terlalu banyak saham, kenapa? Karena kalau pengalaman saya sih ya, kalau kita kasih rekomendasi banyak, terus ada ikut beli semuanya, basically dia nggak akan cuan sama sekali. Kenapa? Diversifikasi itu bukannya bagus-bagus banget gitu loh. Ya, tapi ya kembali ke preferensi masing-masing. Bisa ada yang setuju, bisa juga ada yang nggak setuju. Nggak jadi masalah, tapi saya selalu mengingatkan kembali tahun 2022 ini yang perlu Anda perhatikan sepanjang tahun adalah potensi kenaikan suku bunga The Fed. Ini bukan bicara ekonomi sih, cuma bicara sejarahnya aja. Waktu tahun 2015 market kita juga anjlok banget gara-gara The Fed naik suku bunga pas waktu itu Indonesia ekonominya lagi melemah. Ya kalau untuk tahun ini bicara ekonomi melemah, kalau masih efek pandemi itu orang anggap wajar. Tapi kalau The Fed beneran naikin suku bunga, itu akan jadi sentimen khusus tersendiri. Nah itu yang mungkin akan jadi remnya sedikit buat market kita tahun ini. Ini kalau misalnya nggak ada, saya sih yakin rally. Ya gitulah, intinya yang saya perhatiin di sini cuma dua hal sepanjang 2022. Antara The Fed-nya naikin suku bunga atau enggak. Dan itu bisa menentukan laju market kita ketahan sedikit atau enggak. Sedikit aja nggak akan lama-lama karena efek suku bunga itu nggak lebih dari setahun setahu saya ya. Sudah berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, dan kalau benar dinaikkan suku bunga cuma 3 kali sesuai statement yang dulu ya udah pernah katakan bahwa tahun 2022 ini akan naikin suku bunganya sebanyak 3 kali dan tidak lebih, memang efeknya nggak akan besar gitu. Apalagi kan dari Bank Indonesia dan lain-lain pasti melakukan stabilisasi atau intervensi supaya rupiahnya bisa bertahan. Nah itu yang perlu diperhatiin tuh 2022. Selebihnya ya nanti fokus ke sahamnya aja lah. IHSG nggak terlalu penting karena kita nggak beli IHSG-nya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu dan semoga kita semua cuan sama-sama. Dan seperti biasanya, seperti yang saya ucapkan di awal, selamat tahun baru. Semoga tahun baru equity-nya juga tembus level baru semua. And see you again.